Usaha baru. Sudah sekitar 2 jam Nafisa berada di pabrik untuk meriksa pekerjaan di sini. Pabrik yang Nafisa bangun adalah pabrik pembuatan baju atau bisa disebut konveksi pakaian, di mana orang yang ingin memiliki pakaian dengan merek sendiri bisa memproduksinya di sini. Nafisa sengaja membangun usaha ini untuk membantu orang-orang yang memiliki kemampuan menjahit agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Sebelum pergi, Nafisa sudah menyempatkan untuk sholat zuhur berjamaah di musola bersama pekerja lainnya. Nafisa masuk ke dalam mobilnya dan langsung mengendarai menuju suatu tempat untuk memeriksa sebentar dan menemui seseorang. Dari pabrik menuju tempat yang ingin Nafisa tuju lumayan jauh, memakan waktu sekitar 1 jam. Sekarang mobil Nafisa sudah terparkir rapi di depan sebuah kafe yang juga menjual bermacam-macam kue. Nafisa turun dari dalam mobilnya dan melangkah masuk ke dalam kafe itu. Walaupun kafe itu baru buka sekitar 2 minggu, tapi pelanggannya lumayan banyak dan setiap harinya tidak pernah sepi. "Selamat datang Kak Nafisa," sapa salah satu pegawai perempuan kafe itu yang sudah mengenal Nafisa. "Makasih," ucap Nafisa. "Mbak Claranya ada?" tanya Nafisa. "Ada Kak, di ruangan," jawab pegawai perempuan itu. "Kakak langsung masuk saja," persilahkan pegawai perempuan. "Kalau gitu saya mau ketemu sama Mbak Clara dulu," kata Nafisa. "Oh iya, saya minta tolong buatkan 12 cappuccino," pinta Nafisa. "Siap Kak, nanti aku buatkan," kata pegawai perempuan itu. Setelah itu, Nafisa melangkahkan kaki menuju lantai 2 di mana ruang kerja Mbak Clara terletak. Tok tok tok. Nafisa mengetok pintu ruang kerja Mbak Clara. "Masuk," perintah Mbak Clara dari dalam. "Assalamualaikum Kak," salam Nafisa saat membuka pintu ruang kerja Mbak Clara dan melangkahkan kaki masuk ke dalam. "Waalaikumsalam Nafisa," jawab salam dari Mbak Clara. "Sudah lama kamu datangnya?" tanya Mbak Naura. "Baru saja Mbak," jawab Nafisa dan menutup kembali pintu ruang kerja Mbak Clara. "Gimana Kak perkembangan kafe? Rame kan?" tanya Nafisa dan duduk di sofa yang tersedia di ruangan ini. "Alhamdulillah Nafisa, semuanya berjalan dengan lancar," jawab Mbak Clara. "Bahkan sudah banyak menerima pesanan kue buat acara," beritahu Mbak Clara. "Alhamdulillah kalau kayak gitu. Semoga saja usaha kafe kita semakin maju dan bisa membuka cabang," kata Nafisa. "Sebentar, kafe kita?" "Iya," Mbak Clara membuka usaha kafe dan toko kue bersama dengan Nafisa. Awalnya Nafisa yang memberitahukan niatnya untuk membuka kafe sekaligus toko kue dan ternyata Mbak Clara juga tertarik, sehingga mereka memutuskan untuk menjadi rekan bisnis untuk kafe mereka. Nafisa kenal dengan Mbak Clara tidak sengaja. Mereka bertemu di sebuah taman saat Nafisa sedang menemani Humaira bermain, dan waktu itu Mbak Clara membantu Humaira yang terjatuh dari sepeda. Saat itu Mbak Clara baru saja mengalami musibah. Toko kue yang dia bangun dari nol mengalami kebakaran hebat dan semuanya ludes terbakar. Nafisa yang mendengar cerita dari Mbak Clara langsung merasa kasihan dan akhirnya mengajak Mbak Clara untuk bekerja sama membangun toko kue yang sekaligus menyediakan kafenya. Nafisa percaya kalau bisnis yang mereka bangun bersama akan sukses ke depannya. Apalagi Mbak Clara sudah memiliki pelanggan setia dari toko kue lamanya. "Amin," ucap Mbak Clara dan menghampiri Nafisa. "Apa kita butuh pegawai tambahan Mbak?" tanya Nafisa saat Mbak Clara sudah duduk di sofa single. "Untuk sekarang masih bisa ditangani dengan pegawai yang ada," jawab Mbak Clara. "Tapi Mbak membutuhkan 1 orang yang sudah memiliki pengalaman bekerja di toko kue. Karena semakin hari, pesanan kue semakin banyak, dan Mbak dengan 2 pegawai lainnya sangat kewalahan mengerjakan semua pesanan," beritahu Mbak Clara. "Mbak cari sendiri saja, takutnya nanti kalau Nafisa yang cari malah tidak sesuai dengan yang Mbak inginkan," kata Nafisa. Sebenarnya sudah ada 3 orang yang melamar pekerjaan, tapi belum ada satupun yang masuk dalam kriteria Mbak. Dan pengalaman kerja mereka juga masih sebentar, beritahu Mbak Clara dan menghela nafas beratnya. "Sabar Mbak, nanti juga ketemu sama yang cocok dan sesuai kriteria yang Mbak inginkan," kata Nafisa. "Semoga saja ketemunya dalam waktu dekat, biar bisa meringankan pekerjaan pegawai di dapur," kata Mbak Clara. "Amin,"
ucap Nafisa saat Mbak Clara selesai mengucapkan keinginannya. Kamu lama di sini? Tanya Mbak Clara. Enggak Mbak, ini juga aku sudah mau pergi. Soalnya pekerjaan di butik sedang membeludak dan aku harus membantu di sana. Jawab Nafisa. Aku kesini cuma ingin melihat kondisi kafe dan meriksa keadaan Mbak yang katanya sudah 2 hari tidak pulang ke rumah. Sambung Nafisa. Pasti Mama kan yang ngadu sama kamu, tebak Mbak Clara. Iya, Mama kemarin nelpon Nafisa dan ngadu kalau Mbak nggak pulang ke rumah. Jawab Nafisa. Mbak tidur di mana selama 2 hari itu? Jangan bilang Mbak tidur di sini, tanya Nafisa. Mbak memang tidur di sini. Soalnya malas pulang ke rumah sudah larut malam. Jawab Mbak Clara dengan cengirannya. Hari ini Mbak harus pulang. Kasihan Mama, khawatir sama Mbak, pinta Nafisa. Iya, hari ini Mbak akan pulang ke rumah. Capek juga soalnya setiap Mama telepon selalu diberikan ceramah yang panjang, kata Mbak Clara. Karena banyak yang harus Nafisa kerjakan bersama karyawan di butiknya, sampai mereka semua tidak menyadari kalau matahari mulai menghilang untuk melaksanakan tugasnya. Mereka semua melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kembali menyelesaikan packing pesanan sampai jam 8:30 malam. Semuanya baru selesai. Karena sudah terlalu malam untuk para pegawai pulang, apalagi kebanyakan pegawai Nafisa perempuan, dan sebagian mereka ada yang harus naik kendaraan umum dulu untuk pulang. Akhirnya, Nafisa meminta driver butik untuk mengantarkan para pegawai yang tidak menggunakan kendaraan pribadi mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, dan Nafisa juga meliburkan para pegawai butik selama 2 hari atas tanda terima kasih karena sudah mau kerja lembur hari ini untuk menyelesaikan packing barang. Tapi tidak untuk Syifa. Dia besok harus menunggu ekspedisi buat pick up barang dan besok harus pergi bersama Nafisa untuk membeli barang-barang buat di kantor baru nanti. Tetapi Nafisa akan tetap adil kepada Syifa. Setelah semuanya sudah pindah ke kantor baru dan tidak ada lagi kendala, Nafisa akan memberikan Syifa waktu libur dengan waktu yang sama seperti pegawai lainnya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 9 malam dan Nafisa baru saja di rumah. Assalamualaikum. Salam Nafisa saat membuka pintu rumah yang belum dikunci dan melangkahkan kaki masuk ke dalam. Nafisa menutup kembali pintu rumah dan juga menguncinya. Enak ya, jadi istri kesayangan, kalau pulang malam gak kena marah. Sindir Lestari yang datang dari dapur. Padahal Nafisa belum bertemu dengan Adnan, dan Nafisa juga tidak tahu apa Adnan akan marah atau tidak dia pulang malam begini. Kalaupun Adnan marah, Nafisa akan mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Maaf Mbak, kalau aku pulang malam. Di butik banyak kerjaan yang harus diselesaikan di hari ini, kata Nafisa meminta maaf dengan sopan dan lembut. Kamu mau nyindir saya karena saya tidak punya pekerjaan seperti kamu, kata Lestari yang salah paham dengan perkataan Nafisa. Aku nggak bermaksud begitu. Maaf kalau Mbak ngerasa tersindir, kata Nafisa lagi dengan sangat lembut dan sabar menghadapi sifat Lestari yang masih tidak suka dengan kehadiran Nafisa di dalam rumah tangganya. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Adnan yang keluar dari dalam kamar dia bersama Lestari. Mas, panggil Nafisa dan dengan cepat salim dengan Adnan. Ini, istri kedua kamu baru pulang, beritahu Lestari dengan menekankan kata kedua agar Nafisa sadar posisinya di dalam keluarga ini. Nasehatin tuh, perintah Lestari dan setelah itu langsung masuk ke dalam kamar meninggalkan Nafisa dan Adnan. Kenapa kamu pulang malam begini? Tanya Adnan dengan lembut. Maaf mas, tadi di butik banyak pesanan yang harus di-packing dan Nafisa membantu para pegawai biar pekerjaannya cepat selesai, kata Nafisa memberitahukan keadaan sebenarnya kepada Adnan. Sudah gak apa-apa, tapi lain kali kalau pulang malam kabarin mas dulu, biar mas gak khawatir sama kamu, kata Adnan dengan sangat pengertian. Iya mas, kata Nafisa. Sudah sana kamu bersih-bersih dan setelah itu sholat isya, perintah Adnan dengan lembut dan membelai kepala Nafisa yang tertutup himar. Iya mas, kata Nafisa dan setelah itu naik ke lantai atas untuk menuju kamar tidurnya. Nafisa dengan cepat membersihkan dirinya dan setelah itu melaksanakan sholat isya. Selesai sholat isya, Nafisa merapikan kembali peralatan sholatnya dan turun ke dapur. Cari apa non? Tanya Bi Ami yang baru keluar dari ruang cuci. Ini Bi, saya cari buah, kok nggak ada?
Jawab dan tanya Nafisah. Semuanya sudah habis, Nun. Bahkan keperluan lain juga sudah habis. Jawab Bi Ami. Tadi saya sudah bilang sama ibu, tapi kata ibu bilang sama Nona Nafisah. Beritahu Bi Ami. Ya sudah, Bibi catat apa aja yang sudah habis dan sekalian keperluan Bibi juga biar besok Nafisah yang pergi belanja. Pinta Nafisah dengan lembut. Iya Nun, nanti saya catat dan pagi saya kasih sama Nun catatannya, kata Bi Ami. Kalau gitu Nafisah kembali ke kamar ya Bi, kata Nafisah dan setelah itu kembali ke dalam kamarnya dengan membawa segelas air putih. Saat masuk ke dalam kamarnya, dia melihat kehadiran Adnan yang sudah duduk di atas kasur. Mas, kenapa di sini? Tanya Nafisah dan meletakkan gelas berisi air putih ke atas nakas. Mas kangen sama kamu, kata Adnan dan menarik Nafisah sehingga Nafisah jatuh di pangkuannya. Ih, Mas lepasin. Sana Mas kembali ke kamar Mbak Tari. Nanti Mbak Tari marah-marah lagi sama Nafisah kalau Mas di sini. Kata Nafisah berusaha bangun dari pangkuan Adnan dan mengusir Adnan dari kamarnya. Tari sudah tidur, beritahu Adnan dan menahan pinggang Nafisah agar tidak bangun dari pangkuannya. Mas, besok Nafisah pergi ya? Tanya Nafisah meminta izin suaminya dan menyandarkan kepalanya di dada bidang Adnan. Mau pergi kemana lagi kamu? Tanya Adnan dengan menatap mata Nafisah. Besok Nafisah mau pergi sama Syifa untuk beli keperluan di kantor baru. Dan juga belanja bulanan karena keperluan di dapur sudah habis semua. Jawab Nafisah dengan memberitahukan jadwal kegiatannya besok. Kantor baru di mana? Tanya Adnan. Nafisah ada punya rumah yang gak ditempatin dan jaraknya tidak terlalu jauh dari butik. Jawab Nafisah. Pesanan online semakin banyak dan pegawai juga bertambah. Ruangan di butik yang biasanya digunakan untuk packing dan admin terlalu kecil, sehingga Nafisah memutuskan untuk pindah saja, biar lebih enak ngurusnya dan tidak mengganggu pelanggan yang datang ke butik, cerita Nafisah. Iya, Mas izinkan besok kamu pergi, kata Adnan mengizinkan Nafisah untuk pergi. Tapi ingat, besok jangan pulang malam lagi, pinta Adnan. Nafisah gak bisa janji sama Mas, tapi akan Nafisah usahakan sebelum maghrib sudah ada di rumah, kata Nafisah. Tapi selalu kabarin Mas, kata Adnan dan mencium puncak kepala Nafisah. Iya Mas, kata Nafisah patuh.